Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran tema 3 ya anak-anak ya, yaitu kegiatanku. Nah, mulai hari ini anak-anak sudah harus membuka buku tema 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang kegiatan pagi hari, mengenal teks Pancasila, dan membedakan panjang pendek bunyi. Nah, Nana perhatikan di sini ada sebuah teks yang akan Ibu bacakan. Nah, pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap untuk memulai harinya. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke sawah, dan ada yang bersiap untuk ke pasar. Nah, banyak sekali kegiatan orang pada pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri-seri. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas karunia pada pagi hari. Nah, coba kita amati gambar berikut. Ini adalah suasana pada pagi hari yang biasanya kita lihat. Nah, apa sih ciri khas keadaan pada pagi hari? Yaitu ayam jago mulai berkokok, lalu matahari mulai bersinar di sebelah timur, dan udara pagi itu terasa sejuk ya anak-anak ya. Nah, ini adalah situasi atau keadaan pada pagi hari. Nah, kita lihat cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari, Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur, lalu Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Dan selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Udin berpamitan kepada ayah dan ibu. Dan akhirnya Udin pergi dengan gembira. Nah, makanya bangun tidur, kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh diberikan nafas kehidupan. Nah, sebelum pergi keluar rumah, kita juga wajib untuk berpamitan kepada kedua orang tua kita, anak-anak ya, supaya kita pergi direstui dan hari kita menjadi gembira. Nah, di sini ada kata-kata yang Udin bacakan. Kita baca bersama-sama. Anak-anak ikuti Bu Guru ya. Bangun, berdoa, matahari, terbit, ayam, tidur, sekolah, mandi, sarapan, berkokok. Lihat, di sini ada anak-anak sekolah yang sedang melakukan upacara bendera. Nah, upacara bendera ini dilaksanakan pada hari Senin ya anak-anak ya. Nah, hari Senin pagi sebelum masuk kelas, sebelum memulai pelajaran, anak-anak harus upacara bendera dulu di lapangan bersama dengan teman-teman. Kita harus mengikuti upacara dengan tertib. Nah, kepala sekolah menjadi pemimpin upacara. Nah, kepala sekolah membacakan teks Pancasila pada upacara bendera. Ingat,
Bacaan teks Pancasila yang diutarakan oleh kepala sekolah diikuti seluruh siswa. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita, anak-anak. Dan kita harus mengamalkannya, mengikuti aturan-aturan dan mengikuti dasar negara kita. Nah, ini adalah teks Pancasila. Kita akan membacanya bersama-sama dan anak-anak mengikuti Bu Guru. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bunyi teks Pancasila ya anak-anak ya. Nah, kalau pagi hari kita bangun, itu kita harus bersemangat. Nah, dengan cara apa? Kita harus bernyanyi supaya membangkitkan rasa semangat kita ketika bangun tidur. Lagunya apa? Lagunya Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur. Anak-anak pasti sudah tahu lagu ini. Orang tua pasti sering menyanyikannya. Seperti apa lagunya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, seperti itu lagunya ya. Lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur. Nah, di sini kita akan belajar tentang panjang pendek bunyi pada lagu. Perhatikan, kalau tanda titik itu artinya bunyinya pendek, anak-anak. Nah, kalau tandanya garis seperti ini, maka bunyinya itu panjang. Kita coba ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, di, gi, bu, ku. Nah, itu nadanya panjang. Panjang, pendek bunyi tergantung juga dengan iramanya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa mengulang kembali lagu ini dinyanyikan bersama dengan saudara ataupun orang tua di rumah ya. Nah, untuk membedakan panjang pendeknya bunyi, kita bisa menggunakan alat seperti peluit, marakas, atau tamborin ya anak-anak. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak karena Ibu sudah menjelaskan materinya. Anak-anak di sini anak-anak melengkapi huruf ya. Melengkapi huruf yang kurang seperti contohnya ini. Titik-titik Y, titik-titik M. Maka kalau dilengkapi menjadi ayam. Nah, Ibu contohkan di sini B, titik-titik N, titik G, titik-titik N. Berarti di sini apa? Bangun. Ya, anak-anak ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dilengkapi hurufnya ya. Dan ini dikerjakan di buku tematik PS. Nah, yang kedua, anak-anak menyusun bunyi teks Pancasila. Misalnya nomor 1, ini katanya kan diacak, yang Esa Ketuhanan Maha. Dan anak-anak harus menyusunnya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak bisa melihat ini di teks Pancasila yang tadi kita bacakan. Dan ini juga anak-anak kerjakan di buku tematik PS. Ini ada nomor 4 dan ini ada nomor 5. Harus ditulis ya soalnya ya, karena anak-anak harus latihan menulis. Harus banyak latihan menulis supaya tulisannya cantik dan anak-anak lancar membaca.
Nah, terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan materi dari Ibu pada hari ini. Jika anak-anak belum mengerti dan paham, maka anak-anak bisa mengulang kembali video materi ini. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Kalau kurang paham dan kurang jelas, anak-anak bisa minta bimbingan dari ayah, ibu, saudara, ataupun kakek dan nenek di rumah ya. Terima kasih banyak anak-anak, semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.